Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan atau menjelaskan eh, modul 17 yaitu membangun jaringan kecil. Nah, tanpa berlama-lama ya perkenalkan, nama saya Kuni Akbar dengan MPM 257821101 ya, dari kelas 2D. Di sini ya saya akan menjelaskan materi 17.1 perangkat dalam jaringan kecil. Topologi jaringan kecil. Sebagian besar bisnis adalah usaha kecil, oleh karena itu tidak mengherankan jika sebagian besar jaringan bisnis juga bukan kecil. Desain jaringan kecil biasanya sederhana, jumlah dan jenis perangkat yang disertakan jauh lebih sedikit dibanding dengan jaringan yang lebih besar. Contohnya seperti ini. Nah, jaringan kecil itu biasanya menggunakan router, switch, dan titik akses nirkabel atau untuk menghubungkan pengguna berkabel dan nirkabel seperti telepon IP, printer, dan server. Jaringan kecil biasanya memiliki satu koneksi WAN yang disediakan oleh DSL, kabel atau koneksi Ethernet. Jaringan besar juga menggunakan departemen TI untuk memelihara, mengamankan, dan mengatasi masalah perangkat jaringan serta melindungi data organisasi. Mengelola jaringan kecil membutuhkan banyak keterampilan, sama seperti yang dibutuhkan untuk mengelola jaringan yang lebih besar. Jaringan kecil dikelola oleh teknis IT lokal dan oleh profesional yang dikontrak. Nah, terus 17.1.2 pemilihan perangkat untuk jaringan kecil. Seperti halnya jaringan besar, jaringan kecil juga membutuhkan perencanaan dan desain untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Perencanaan memastikan bahwa semua persyaratan, faktor biaya, dan opsi penerapan pertimbangan dengan bahasa Cina. Salah satu pertimbangan desain pertama adalah jenis perangkat perantara yang digunakan untuk mendukung jaringan. Terus ada biaya ya, terus kecepatan dan jenis antar port, jenis port dan antar muka, kemampuan perluasan dan fitur layanan sistem. Nah, selanjutnya pengelamatan IP untuk jaringan kecil. Saat mengimplementasikan jaringan, buat skema pengelamatan IP dan gunakanlah semua host dan perangkat dalam satu jaringan internet. Jaringan internet harus memiliki alamat unik. Perangkat yang akan berperan dalam skema pengelamatan IP memiliki hal-hal berikut: perangkat pengguna akhir, jumlah dan jenis koneksi, misalnya berkabel dan nirkabel akses jarak jauh, server dan perangkat peripheral, misalnya printer dan kamera keamanan, perangkat perantara termasuk switch dan titik akses. Disarankan untuk merencanakan dokumentasi dan menara skema pengamatan IP berdasarkan jenis perangkat. Pengguna skema pengamatan IP yang terencana menggunakan identifikasi jenis perangkat dan pemecahan masalah. Misalnya saat memecahkan masalah lalu lintas dengan menganalisis protokol. Sebagai contoh di ini ya. Nah, organisasi tersebut membutuhkan 3 LAN pengguna, yaitu 192.168.0/24, 192.168.2/24. Nah, seperti itu. Sama saya ini tabel lainnya, jenis perangkatnya, terus rentan IP yang ditetapkan dan dirangkum seperti ini. Ini gambarnya. Nah, ini default gateway-nya yaitu 1. Nah, sesuai dengan kebutuhan ya di tren ada di perangkat-perangkat tersebut. Nah, terus redundansi dalam jaringan kecil. Aspek lainnya penting desain jaringan dalam keandalan. Bahkan bisnis kecil pun seringkali tergantung pada jaringan mereka untuk operasional bisnis. Kegagalan jaringan dapat sangat merugikan. Untuk menjaga tingkat keandalan yang tinggi, redundasi diperlukan dalam jaringan. Redundasi membantu menghilangkan titik kegagalan tunggal. Ada banyak cara untuk mencapai redundasi dalam jaringan. Redundasi dapat dicapai dengan memasang peralatan duplikat, tetapi juga dapat dicapai dengan menyediakan tautan jaringan duplikat untuk area kritis seperti yang ditunjukkan pada gambar nih. Ini server cadangan tersedia jika kegagalan server. Terus tautan redundan ada untuk menyediakan jalur alternatif jika kegagalan tautan. Terus ada saklar cadangan tersedia jika terjadi kegagalan pada saklar utama. Itu. Terus lanjut kita manajemen lalu lintas. Nah, tujuan dari desain jaringan baik bahkan untuk jaringan kecil adalah untuk menaikkan produktivitas karyawan dan meminimalkan waktu henti jaringan. Administrator jaringan harus mempertimbangkan jenis lalu lintas dan penanganan dalam desain jaringan.
Router dan switch dalam jaringan kecil harus dikonfigurasi untuk mendukung lalu lintas real time seperti suara dan video dengan cara tetap relatif terhadap lalu lintas data lainnya. Sebenarnya desain jaringan yang baik dan akan menerapkan kualitas layanan QoS untuk mengkalifikasikan lalu lintas dengan cermat sesuai prioritas selama masa kemacetan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulani Wijaya dengan NPM 2578211. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 17, yaitu tentang aplikasi dan protokol jaringan kecil. Oke, di bagian pertama di sini ada aplikasi umum. Topik sebelumnya membahas komponen-komponen jaringan kecil serta beberapa pertimbangan desain. Pertimbangan-pertimbangan ini perlukan saat Anda baru saja menyiapkan jaringan. Setelah Anda menyiapkannya, jaringan Anda masih membutuhkan jenis aplikasi dan protokol tertentu agar dapat berfungsi. Jaringan hanya akan berguna jika aplikasi yang terpasang di dalamnya juga berguna. Ada dua bentuk program perangkat lunak atau proses yang menyediakan akses ke jaringan: aplikasi jaringan dan layanan lapisan aplikasi. Aplikasi jaringan itu adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan. Beberapa aplikasi pengguna akhir bersifat sadar jaringan. Artinya aplikasi tersebut mengimplementasikan protokol lapisan ke aplikasi dan mampu berkomunikasi langsung dengan lapisan yang lebih rendah dari tumpukan protokol. Klien Gmail dan peramban web adalah contoh dari jenis aplikasi ini. Kelainan lapisan aplikasi. Di sini ada program lain mungkin memerlukan bantuan layanan lapisan aplikasi untuk menggunakan sumber daya jaringan seperti transfer file atau antrian cetak jaringan. Meskipun tidak terlihat oleh karyawan, layanan ini adalah program yang berinteraksi dengan jaringan dan mempersiapkan data untuk transfer. Berbagai jaringan data, baik teks, grafik, dan video, memerlukan layanan jaringan yang berbeda untuk memastikan bahwa data tersebut dipersiapkan dengan benar dan diproses oleh fungsi-fungsi yang terjadi pada lapisan yang lebih rendah dari model OSI. Setiap aplikasi atau layanan jaringan menggunakan protokol yang mendefinisikan standar dan format data yang akan digunakan. Tanpa protokol, jaringan data tidak akan memiliki cara umum untuk memformat dan mengarahkan data yang memahami fungsi berbagai layanan jaringan. Perlu untuk mengenal protokol yang mendasarinya yang mengatur operasinya. Gunakan Task Manager untuk melihat aplikasi, proses, dan layanan yang sedang berjalan di PC Windows seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oke, sini ada merupakan CPU, memori, disk, network, GPU, statusnya. Terus sini ada nama aplikasinya. Oke, sini ada protokol umum. Sebagian besar pekerjaan teknisi baik di jaringan kecil maupun besar akan berkaitan dengan protokol jaringan. Protokol jaringan mendukung aplikasi dan layanan yang digunakan oleh karyawan di jaringan kecil. Administrator jaringan umumnya memerlukan akses ke perangkat dan server jaringan. Dua solusi akses jarak jauh yang paling umum adalah Telnet dan Secure Cell (SSH). Layanan SSH merupakan alternatif yang aman untuk Telnet saat terhubung. Administrator dapat mengakses perangkat server SSH seolah-olah mereka masuk secara lokal. SSH digunakan untuk membangun koneksi akses jarak jauh yang aman antara klien SSH dan perangkat lain yang mendukung SSH. Perangkat jaringan, misalnya router, switch, access point, dan lain-lain, harus mendukung SSH untuk menyediakan layanan server SSH akses jarak jauh pada klien. Server misalnya server web, server Gmail, dan lain-lain, harusnya mendukung layanan SSH akses jarak jauh ke klien. Administrator jaringan juga harus mendukung server jaringan umum dan protokol jaringan terkait yang dibutuhkan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sini ada server web, server Gmail, server VTV, server DHCP, server DNS. Klik tombol atau informasi lebih lanjut ke server jaringan. Oke, sini ada server web. Klien web dan server web bertukar lalu lintas web menggunakan protokol transfer hypertext (HTTP). Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) digunakan untuk komunikasi web yang aman.
Misalnya server Gmail, email server dan client dan user simple mail transfer protocol SMTP to send Gmail. Email client use post office protocol FAP3 or internet mass access protocol IMAP to retrieve Gmail. Probably specified are specific as the user at gmail.com at xyz xx format. Terus ini ada server VTV. Di sini ada VTV server, file transfer protocol VTP service allow files to be download and upload between a client and VTV server. VTV score VTVS and score VTV SVTV are those score VTV file exchange. Terus ini ada juga server DHCP. DHCP server dynamic host configuration protocol. DHCP is used by client to score an IP configuration, IP address, subnet, mask, default, gateway, and more from a DHCP server. Ini juga namanya server domain dan name system DNS resolve SN domain name to an IP address cisco.com 72163485 dan S provide the IP address of a website a domain name to a requesting host. Catatan, sebuah server dapat menyediakan beberapa layanan jaringan. Misalnya, sebuah server dapat berfungsi sebagai server Gmail, VTV, dan SSH. Protokol jaringan ini merupakan perangkat dasar yang dibutuhkan oleh seorang profesional jaringan. Masing-masing protokol jaringan ini mendefinisikan proses di kedua ujung sesi komunikasi, jenis-jenis pesan, sintaksis pesan, arti bidang informasi, bagaimana pesan dikirim dan respon yang diharapkan, interaksi dengan lapisan di bawahnya. Banyak perusahaan telah menetapkan kebijakan untuk menggunakan versi aman, misalnya SSH, FTP, dan HTTPS. Dari protokol-protokol ini kapanpun memungkinkan. Aplikasi suara dan video. Saat ini bisnis semakin banyak menggunakan telepon IP dan media streaming untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnis. Banyak organisasi memungkinkan karyawan mereka untuk bekerja dari jarak jauh. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, banyak pengguna mereka masih memerlukan akses ke perangkat lunak dan file perusahaan, serta dukungan untuk aplikasi suara dan video. Administrator jaringan harus memastikan peralatan yang tepat terpasang di jaringan dan perangkat jaringan dikonfigurasi untuk memastikan pengiriman prioritas. Di sini ada infrastruktur. Ada infrastruktur jaringan yang harus mendukung aplikasi waktu nyata. Perangkat dan kabel yang ada harus diuji dan divalidasi. Produk jaringan yang lebih baru mungkin diperlukan. Default IP, VoIP device convert analog telephone signal into digital IP packets. Typical VoIP is less expensive than a IP telephone solution, but the quality of communication does not meet the same standard. Small network voice and video over IP can be solved using Skiff and not enterprise version of Cisco Wave. Terus ada telepon IP and IP phone perform voice to IP conversion with the user of a dedicated server for all control and signal. Terus ada sinyal mini vendors free provide small business of telephone solution such as the Cisco Business Edition 4000 series product. Ini aplikasi foto nyata. The network must support quality of service QoS mechanism to minimize latency issue for real-time streaming application. Real-time transfer protocol RTP dan real-time transport control protocol RTCP are the protocol that support this document.
Oke, setelah itu oke. Cukup sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya memberi alasan akan menjelaskan dari bagian 17.3, yaitu Scale to Large Network. Langsung saja ke 17.3.1, yaitu Small Network Grow. Pada bagian ini, kita membahas tentang Small Network Grow atau pertemuan jaringan skala kecil. Jika jaringan yang kita peruntukkan bagi sebuah bisnis kecil, maka idealnya jaringan tersebut harus bisa berkembang seiring dengan pertumbuhan dari bisnisnya. Proses ini pun disebut sebagai penskalaan jaringan. Agar administrator jaringan bisa mengambil keputusan yang cerdas dalam mengembangkan jaringan, ada 4 elemen penting yang harus disiapkan dan juga didokumentasikan. Yaitu yang pertama adalah network documentation atau dokumentasi dari jaringan yang mencakup topologi fisik maupun logis dari jaringan tersebut. Yang kedua ada device inventory, yaitu daftar inventaris atau catatan semua perangkat yang terhubung dan membentuk jaringan tersebut. Yang ketiga ada budget atau anggarannya. Ini berisi rincian anggaran untuk membuat jaringannya, termasuk anggaran pembelian peralatan untuk tahun fiskal tersebut. Dan yang keempat ada traffic analysis atau analisis lalu lintas datanya nanti, di mana berbagai protokol seperti aplikasi, layanan, beserta kebutuhan lalu lintas datanya harus didokumentasikan dengan baik. Elemen-elemen inilah yang nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan saat jaringan akan diperbesar. Selanjutnya di 17.3.2 protokol analisis. Beralih ke protokol analisis atau analisis protokol, seiring bertambahnya besarnya jaringan, cara kita dalam mengolah lalu lintas data menjadi sangat krusial. Kita harus paham jenis lalu lintas dan juga alirannya. Untuk itu, kita bisa menggunakan alat manajemen jaringan ataupun protokol analisir seperti Wireshark. Pada tangkapan layar versi gambar ini, tampilkan statistik dari hierarki protokol dari sebuah komputer Windows di jaringan kecil. Terlihat jelas bahwa komputer tersebut menggunakan protokol IP versi 6 dan juga IP versi 4, serta berbagai rincian protokol spesifik lainnya seperti DNS, SSL, HTTP, dan juga ICMP. Untuk bisa menganalisis pola jaringan lalu lintas dengan akurat, ada 2 langkah penting. Yang pertama adalah rekam ataupun tangkap lalu lintas data saat jaringan sedang dalam kondisi yang sibuk atau saat tersibuknya gitu. Yang kedua, lakukan penangkapan data ini di berbagai segmen, jaringan, dan juga perangkat yang berbeda-beda. Karena ada skalanya, lalu lintas data hanya terjadi secara lokal di satu segmen saja. Dari evaluasi ini, administrator bisa mengoptimalkan performa jaringan misalnya dengan sekedar memindahkan lokasi server ke segmen jaringan lain tanpa harus merombak ulang seluruh desain dari jaringannya. Lalu ada 17.3.3 yaitu Employee Network Utilization atau pemanfaatan jaringan oleh karyawan. Administrator jaringan juga wajib memantau bagian perubahan seperti perilaku penggunaan jaringan pada perangkat masing-masing karyawannya. Setiap operasi seperti Windows Sistem operasi seperti Windows sudah menyediakan alat bawaan seperti Task Manager atau Event Viewer dan juga Data Usage. Alat-alat ini sangat berguna untuk memantau cuplikan informasi perangkat mulai dari versi OS, penggunaan CPU, RAM, drive, hingga pemantauan aplikasi, mana yang menggunakan koneksi jaringan dan mana yang tidak. Gambar ini menunjukkan contoh fitur data usage pada Windows 10. Di layar pengaturan ini, kita bisa melihat rincian aplikasi apa yang sedang berjalan dan berapa besar data yang mereka konsumsi menggunakan koneksi Wi-Fi lokal, seperti aplikasi Fish Manager, sistem Chrome, hingga Outlook. Dengan mendokumentasikan data pemakaian karyawan ini dari waktu ke waktu, maka administrator jaringan dapat mengidentifikasi kebutuhan sistem jaringan dan bisa segera menyesuaikan alokasi sumber daya jaringan
jika memang diperlukan. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi modul 17, yaitu membangun jaringan kecil. Di sini ada 17.5, yaitu perintah host dan iOS. Di sini ada konfigurasi IP dan host Windows. Jadi memeriksa alamat IP pada perangkat host adalah praktik umum dalam jaringan ya, untuk memverifikasikan dan memecahkan masalah konektivitas ujung ke ujung. Sini ada konfigurasi IP dan host Linux, yaitu memverifikasi pengaturan IP menggunakan GUI dan mesin Linux akan berbeda tergantung pada distribusi Linux, distro atau antarmuka desktop. Sini ada 17.5.3 yaitu konfigurasi IP host dan MAC source. Pada GUI komputer Mac, di sini ada contohnya. Di sini ada perintah ARP. Perintah ARP dieksekusi dari command prompt Windows, Linux, atau Mac. Perintah ini mencantumkan semua perangkat yang saat ini ada di ARP host yang mencakup elemen IP, PIM4, halaman fisik, dan jenis pengalamatan. Yang kelima ada perintah umum untuk menampilkan host ditinjau kembali. Sini ada pemerintah berguna untuk tampilan konfigurasi yang berjalan untuk memverifikasi konfigurasi dan pengaturan saat ini, dan sampai yang terakhir tampilkan versi untuk memverifikasi memori antarmuka dan lisensi perangkat. Sini ada perintah show, CDP atau nextboard terhadap beberapa perintah iOS yang berguna. Cisco Discovery Protocol adalah protokol milik Cisco yang berada pada lapisan data link. Sini ada perintah show IP interface script. Salah satu perintah yang paling sering digunakan pada perintah show IP. Perintah ini memberikan output yang lebih ringkas daripada perintah show IP interface. Perintah ini memberikan ringkasan informasi penting untuk semua termuka jaringan pada sebuah router. Sini contoh video. Terakhir ada paket tracer. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.